Halo, saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas pentingnya data dan bagaimana pada akhirnya kita memiliki data pelanggan atau informasi pelanggan yang memadai untuk bisnis kita. Kita selalu bahwa data itu penting. Kalau misalnya kita tidak memiliki informasi pelanggan, bagaimana kita bisa memberikan produk dan layanan yang sesuai. Makanya no data, ya bisnis kita tidak akan maksimal. Itulah pentingnya data. Nah, pertanyaannya bagaimana langkah-langkah pada akhirnya kita memiliki data. Yang pertama adalah ada 5 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan dulu data apa yang akan kita miliki. Apakah data nama, alamat, nomor telepon, hobi mungkin, agama, dan seterusnya. Jadi kita tentukan dulu. Semakin banyak data yang didapatkan, itu sebenarnya semakin baik selama itu relevan dengan bisnis kita. Jadi tahapan pertama adalah data apa yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, setelah kita memutuskan kita akan update data apa, ada update data alamat, nomor telepon, alamat, email, nomor WA, dan seterusnya. Yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan data. Mendapatkan datanya itu dengan banyak cara ya. Kita menggunakan telepon bisa, kita visit, kalau misalnya customer kita toko, kita visit ke toko, ngobrol, akhirnya kita ketambahan data dengan kuesioner, dan seterusnya. Kita bikin event offline, akhirnya kita membagikan kuesioner dan seterusnya. Itu akan memperkaya data kita. Itu cara mendapatkan data yang kedua. Dan yang ketiga adalah datanya diwadahi pakai apa. Datanya diwadahi kalau pakai apa. Kalau misalnya datanya tidak banyak, ya kita bisa cukup dicatat dengan buku catatan atau disimpan di Excel. Tapi kalau misalnya datanya besar, customernya jutaan, kemudian fieldnya banyak, maka kita membutuhkan sistem. Jadi kita yang ketiga adalah memutuskan kita akan menggunakan sistem apa. Bisa menggunakan Excel atau dengan kita menggunakan membangun database pelanggan. Kemudian yang keempat berarti setelah kita memiliki data, analisa seperti apa yang akan kita lakukan. Apakah analisa secara transaksi penjualan, monetary, frekuensi atau resensi, dan seterusnya. Nah, itu diputuskan atau dirumuskan kita mau melakukan analisa apa. Yang jelas analisa itu ada 4, yaitu analisa deskriptif, diagnostik, kemudian prediktif, dan juga preskriptif. Nah, itu analisa-analisa apa yang akan kita gunakan. Dan itu keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, berkaitan dengan data adalah akhirnya data itu kita gunakan untuk bisnis kita. Kalau misalnya kita tahu ada customer kelas A yang selama ini memberikan kontribusi 80-90% dari omset kita, kita perlakukan mereka dengan apa. Jadi kita menggunakan data untuk merumuskan program atau merumuskan perlakuan kepada para pelanggan. Itu adalah dengan data yang tadi kita sudah lakukan analisa. Jadi tahapannya 5 itu, data apa yang kita dapatkan, kemudian cara mendapatkannya bagaimana, diwadahi pakai apa, kemudian analisanya apa, dan yang terakhir kelima adalah bagaimana kita memanfaatkan insight atau informasi tentang pelanggan yang tadi kita sudah lakukan analisa tadi untuk bisnis kita. Itu selama teman juga mencoba teman-teman 5 tahapan bagaimana kita memaksimalkan bisnis dengan data. Thank you, sukses untuk kita semua.